Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, pada minggu lalu Bu Umi sudah menjelaskan tentang macam-macam gaya. Ada gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Untuk saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang macam-macam gaya, yaitu ada gaya otot yang keempat dan ada gaya listrik. Apa sih gaya otot? Kalian garis bawahi ya nak bagian yang penting. Nah, pengertian gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Nah, kita memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk bermain, menulis, berjalan, dan membawa barang. Nah, gaya otot ini gaya yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya di sini ketika kita bermain bola basket. Nah, yang digunakan adalah gaya otot untuk menggerakkan bolanya atau memukul bolanya, itu otot manusia. Atau ketika kita sedang menulis, nah itu kita menggunakan gaya otot pada tangan kita. Atau saat berjalan, kita menggunakan gaya otot di kaki kita, atau membawa barang, mengangkat, menenteng, ya, atau menjinjing barang. Nah, untuk hewan, ya, gaya otot hewan yang dimanfaatkan seperti misalnya kuda yang menarik delman, atau kuda yang membawa yang dinaiki oleh manusia untuk sebagai alat angkut dan lain-lain. Oke, sampai sini gaya otot bisa dipahami ya nak. Kemudian yang kelima ada gaya listrik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Nah, listrik mempunyai dua muatan, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Biasanya ini disimbolkan dengan tanda plus dan tanda minus, tanda tambah atau tanda kurang. Nah, benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Sebaliknya, kalau bendanya bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Nah, gaya listrik ini pun kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa coba? Ya, betul sekali. Ketika menonton televisi atau men-charge laptop, handphone, kita gunakan gaya listrik. Atau kita untuk menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, ya betul sekali, menyalakan AC itu menggunakan gaya listrik. Nah, gaya listrik yang digunakan ketika kita memasak nasi pada Magicom, saat menyetrum kulkas, menghidupkan mesin cuci, menghidupkan lampu, televisi, itu dinamakan listrik dinamis. Listrik dinamis itu listrik yang alirannya tidak terputus, ya, selalu mengalir. Itu namanya listrik dinamis yang kita gunakan di rumah kita. Nah, untuk ada lagi listrik statis, lawan dari listrik dinamis. Listrik statis itu adalah aliran listrik yang tidak tetap, artinya dia hanya ada pada saat tertentu. Contohnya ini ketika kita coba kalian ambil penggaris, kemudian penggaris tersebut kalian gosokkan di rambut kalian yang kering hingga lama, kalian gosok-gosokkan, kemudian kalian potong kertas kecil-kecil, kemudian dekatkan penggaris tersebut di atas kertas, maka kertas tersebut akan ikut terangkat. Disitulah ada gaya listrik, ya, karena penggaris plastik yang digosok dengan rambut yang kering akan memiliki muatan listrik. Nah, muatan listrik ini disebut listrik statis karena aliran listriknya hanya berada pada saat tertentu saja, tidak selamanya. Atau bisa digunakan dengan balon. Nah, balon yang sudah kalian tiup, kalian gosok-gosokkan pada kain atau bahan baju. Kemudian coba taruhlah balon kalian di atas kepala. Jangan sampai menempel ya. Nah, coba beri jarak, nanti rambut-rambut akan berdiri mengikuti balon karena di situ terdapat muatan listrik. Oke, kemudian gaya pegas. Nah, ada apa ya dengan gaya pegas? Gaya pegas itu yang berhubungan dengan benda yang elastis. Kalian tahu benda elastis? Benda yang lentur, betul sekali. Contohnya seperti apa? Ya, ada karet, ada per pada kasur, ada seperti trampolin, dan lain-lain. Nah, ketika kita menggunakan trampolin,
kita itu disebut menggunakan gaya pegas. Atau ketika saat bermain ketapel. Nah, karetnya itu yang lentur itu karetnya ya, nah bukan ketapelnya, tapi karet pada ketapel itulah yang memiliki gaya pegas. Oke, sampai sini Bu Umi harap bisa dipahami ya, nah. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan ini, Bu Umi berikan tugas ada 5 soal, silahkan dijawab, tulis pertanyaannya beserta jawabannya, kemudian kirim tugas kalian ke Ibu. Selamat belajar, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.